Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan bahas tentang Xiangqi. Sebelumnya, teman-teman fokus ke channel kita untuk sekarang dan kedepannya adalah membahas tentang Xiangqi. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan cara untuk panduan singkat bermain Xiangqi dalam waktu hanya 5 menit. Teman-teman pasti akan bisa. Oke, sekarang kita mulai dari dasar ya. Jadi dasar-dasar dari Xiangqi atau biasa disebut dengan catur gajah itu kurang lebih sama dengan catur biasa. Karena ini hanya beberapa bidak saja yang mempunyai keistimewaan dalam langkah-langkahnya. Oke, sekarang kita ke pengenalan bidak dulu ya teman-teman. Nah, oke. Nah, di sini kita mulai dari raja. Raja ini kalau dicatur jalannya itu kan bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke depan, bisa ke belakang. Begitu juga dengan bidak yang hitam, sama aja ya. Dan jalannya itu satu kali ya, tidak boleh lompat langsung 2 atau 3 itu tidak bisa ya. Hanya satu kali, satu langkah. Nah, di Xiangqi ini ada keistimewaannya teman-teman. Jadi ada kotak seperti ini ya, kotak kerajaan. Istilahnya di sini adalah kerajaan. Jadi raja ini tidak boleh berjalan melebihi dari kerajaan ini teman-teman. Kenapa? Karena memang sudah aturannya. Jadi raja ini tidak boleh berjalan keluar dari kotak ini. Jadi rajanya bisa ke kanan, kiri, ke depan, ke kanan lagi, ke depan, atau ke belakang. Seperti itu ya teman-teman. Oke, pengenalan tentang raja sudah fix, bisa ya. Dan di catur Cina ini ada keistimewaannya teman-teman. Jadi ketika raja berhadapan dengan raja seperti ini, itu tidak boleh teman-teman. Jadi harus ada penutup atau mungkin kita harus tidak boleh berseberangan, tidak boleh berhadapan-hadapan seperti itu. Misalnya seperti ini teman-teman ya. Kita taruh satu bidak di sini. Kita taruh. Nah, jadi misalkan raja di sini teman-teman, itu tidak boleh kita membuka bidak geser ke sini, itu tidak boleh teman-teman. Kita itu nanti mati ya, open seperti itu. Jadi raja mempunyai kekuatan ya istilahnya ya, seperti benteng. Ketika dia itu seperti ini ya, tidak boleh. Tapi raja itu tidak bisa makan bidak yang ini, itu tidak bisa. Jadi raja itu istilahnya tidak boleh berhadapan-hadapan. Jadi kalau seperti ini langkahnya bagaimana? Maka raja harus geser ke kiri. Ya, tidak boleh kemudian ini ke sini. Atau langkah lainnya bisa menjalankan bidak di depan raja itu searah. Jadi raja itu tidak boleh saling berhadapan. Intinya raja tidak boleh saling berhadapan, teman-teman. Oke. Untuk ini sudah bisa ya untuk raja ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke pawn atau pion, teman-teman. Di sini kita taruh dulu pionnya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Keistimewaan di catur Cina atau Xiangqi ini pionnya itu 5 teman-teman ya. Kalau di catur ada 8, kalau di sini hanya ada 5. Dan ini perlu dihafalkan ya teman-teman untuk bidak-bidaknya ya. Nah, untuk pion hitam itu seperti apa ya? Aku lihatnya itu seperti orang-orangan sawah nih. Ada tambah terus ada kayak kepala itu di atasnya. Kalau yang hitam ini ya. Kalau yang putih bentuk pionnya seperti ini ya. Pokoknya kalau ada istilahnya kalau ada jumlahnya ada 5 dan kembar semua itu namanya pionnya atau pawn. Nah, untuk cara jalannya itu hampir sama dengan catur biasa teman-teman.
Jadi cara jalannya pion itu satu langkah, misalkan putih bergerak, kemudian hitam bergerak satu langkah, seperti itu teman-teman. Lalu keistimewanya ketika pion sudah melewati river atau sungai, ini baris yang di tengah ini ada pembatas, ini namanya river teman-teman atau sungai. Jadi ketika pion saya sudah melewati ini, nah maka nilai pion itu bertambah jadi satu teman-teman. Kenapa bertambah jadi satu? Nah ini karena pion setelah melewati river dia bisa ke kiri, bisa ke kanan. Nah, dan cara makanannya pun bisa makan ke kiri, ya, kemudian bisa ke kanan lagi, kemudian bisa maju, kemudian bisa ke kanan lagi, ke kiri lagi, ke kiri. Nah, tapi ketika sudah maju, pion tidak bisa untuk mundur lagi, itu tidak boleh, tidak bisa. Jadi pion hanya ketika sudah maju hanya bisa kanan kiri atau opsi lainnya maju terus. Nah, maju terus. Nah, maju terus. Nah, ketika berhadapan dengan raja, pion bisa menyekak teman-teman ke kiri ataupun ke kanan. Misalkan di sini izin ya teman-teman, pion kita taruh sini, raja kita geser. Ingat tadi di yang pertama ya, raja itu mempunyai kekuatan ya. Dia itu bisa open atau bisa mendekking istilahnya ya. Misalkan pion saya ke sini, nah ini sekak teman-teman. Jadi raja hitam harus geser ke sini. Tapi ketika raja yang putih itu tidak ada ya di sini ya, aku langsung pionnya itu ke sini sekak. Nah ini hitam bisa makan rajanya seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya tadi. Cara makannya sama pion. Dia bisa makan kalau di catur itu pion itu harus ini ya, miring ya. Kalau di sini itu pion cara makannya unik teman-teman. Di sini pion itu gini teman-teman. Ya, cara makannya itu sama lurus saja, sama kayak di catur. Kalau di catur itu ada yang pasang ya. Kalau sini itu nggak ada teman-teman. Ya, kalau di catur ada yang pasang, kalau di sini itu nggak ada teman-teman. Nah, ya cara makannya sama dengan pion seperti yang di catur ya, lurus. Kemudian setelah pion ya teman-teman, kita tiru dulu ya supaya teman-teman ini lebih mudah. Kita belajar tentang cara jalan dari benteng teman-teman. Oke, benteng penempatannya sama di pojok-pojok, di ujung-ujung. Benteng ini paling gampang diingat ya teman-teman karena bentuknya seperti pedang ya. Ya, bentuknya seperti pedang. Biasanya kita itu menyebutnya rock ya, benteng rock. Tapi kalau di catur itu ya, kalau di catur Cina ini namanya carriot teman-teman, atau ya bom istilahnya carriot. Nah, cara jalannya pun sama teman-teman. Jadi ketika ini berhadapan seperti ini bisa dimakan teman-teman. Nah, nanti kemudian skak, ini raja maju, kita makan lagi. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk cara jalannya sama ya. Tadi untuk bom atau carriot itu dia bisa maju ke sini. Untuk yang hitam ya, kita contohkan. Dia bisa maju ke sini, tidak ada batasan. Dia mau berjalan satu layar penuh itu bisa. Nah, seperti biasa ketika ada penghalang dia tidak bisa melompat. Nah, ketika mau berjalan ke sebelah raja, ya rajanya harus mundur dulu, kemudian bomnya baru geser. Seperti itu ya teman-teman. Saya rasa bom ini sangat mudah ya teman-teman. Basicnya sama seperti di catur. Kemudian kita akan belajar lagi tentang kuda. Kuda di sini samping bom penempatannya hampir sama teman-teman. Nah, kalau mengingat-ingatnya itu kuda ini bentuknya seperti apa ya? Seperti kuda laut ya. Ya, bentuknya unik lah kalau kuda ini ya. Nah, kuda itu jalannya sama teman-teman. L ya. Seperti ini.
kemudian seperti ini. Nah, seperti ini, kemudian seperti ini. Cara makannya pun sama ya, teman-teman. Kalau misalkan di sini kita mau cek ya, kita harus ke sini gitu ya. Nanti rajanya geser, kemudian nanti misalkan kita mau apa? Mau makan kuda yang di hitam ini ya, kita harus sini misalkan ya. Nah, kalau sudah sini kita bisa makan kuda hitam. Ya, intinya seperti itu ya teman-teman, sama ya. Nah, keunikan di siang ini ketika ya kuda itu tidak bisa melompat. Jadi kalau di catur itu kan kuda bisa lompat ya. Kuda itu apa ya? Istilahnya kuda ini ya teman-teman, terhimpit. Nah, misalkan seperti ini teman-teman. Ada carrier di sini, kuda ini nggak bisa jalan ke sini, teman-teman. Ke sini jalan ke sini itu nggak bisa karena ada penghalangnya. Jadi langkahnya dia itu L-nya ke sini. Nah, ya. Jadi intinya langkahnya itu 2 dulu baru 1. Maksudnya 2 itu 1 2 1 kayak gitu ya. Misalkan ini tidak ada di sini, misalkan ya tadi tidak ada, dia bisa ke sini. 1 2 1 kayak gitu. Intinya 2 dulu baru 1 ya. Kalau masih ada ini di sini ya nggak bisa, 2 ke sini nggak bisa, harus ke sini dulu baru ke sini. Kayak gitu ya, teman-teman. Di situ uniknya kuda. Jadi kalau pemain Xiangqi itu malah sengaja strateginya itu dia pepet-pepetin apa kudanya musuh, teman-teman. Dia pepet-pepetin pakai cannon, dia pepet-pepetin pakai chariot kayak gini. Nah, nanti dia kan kuda itu nggak bisa gerak ya. Atau mungkin dia kesini nih. Nah, udah jadi nggak bisa gerak. Kudanya nggak bisa kemana, tinggal dimakan. Intinya seperti itu ya, teman-teman. Jadi memang siang ini sangat unik ya. Nah, misalkan kayak gini, udah dimakan kayak gitu ya. Jadi memang tadi ya cara bermain kuda ini letaknya sama ya di sini ya. Kuda yang agak sedikit beda ini memang di kuda, teman-teman. Kuda itu nggak bisa lompat, harus ingat-ingat ya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya ya teman-teman, kita clear lagi, kita akan belajar cara bermain ini, cannon, teman-teman. Nah, cannon itu tempatnya di sini, yang ada kotak 4 ini, titik-titik. Cannon ini mempunyai keistimewaan istilahnya. Dia itu bisa makan ketika ada satu bidak di depannya. Jadi kayak meriam, dia harus melewati, harus terbang, meloncat gitu ya. Jadi misalkan meriam ini mau makan meriam yang ini, caranya bagaimana? Ya misalkan di sini ada pion, teman-teman ya. Pion. Kita taruh pion di sini ya. Misalkan saya mau makan itu ya, ini harus ke sini. Nah, nanti kita baru bisa makan. Nah, kayak gini, teman-teman. Intinya dia itu melompati satu, teman-teman. Tapi misalkan ini strategi tadi ya, misalkan pion kita geser ke sini ya, musuh pasti bisa makan langsung duluan. Jadi kita jangan sampai keduluan. Intinya bagaimana caranya biar kita itu bisa makan pionnya, bisa makan bidak musuh tanpa kita termakan dulu itu ya, teman-teman. Ini bisa melompati seperti itu. Dan cannon ini jalannya sama ya, seperti bom, bisa ke kanan, ke kiri, depan. Jadi itu nggak bisa ngelompatin, teman, sama kayak bom. Ketika ada penghalang ya udah tertutup kayak gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian cannon selesai, tidak ada yang sulit sih saya kira. Hanya memang kalau mau makan harus ada aling-alingnya istilahnya. Nah, misalkan seperti itu, teman-teman. Sebentar ya. Misalkan seperti ini ya. Nah,
kita mau sekak, itu caranya gimana? Ya, cannon kita taruh sini. Misalkan di sini ada ini ya, ada pawn ya, ada pion. Nah, seperti ini posisi cek, teman-teman. Jadi raja itu harus geser ke sini ya, teman-teman. Nah, ini kan cek nih. Nah, raja otomatis harus geser sini. Nah, lalu nanti ketika raja geser situ, kita mau sekak lagi, kita harus geser ini, kanan ke sini. Nah, ini misalkan dia itu pion di sini ya. Nah, kita kalau mau checkmate itu gimana? Pionnya kita geser ke kiri. Nah, ini kan skak. Nah, dia raja itu nggak bisa ke sini. Karena di sini sudah ada raja, tidak boleh saling berhadapan. Nah, jadi posisi checkmate itu sederhananya seperti ini. Nanti akan kita kasih tahu ya kombo-kombonya, langkah-langkah strategisnya seperti apa. Oke, teman-teman. Lanjut, kita akan belajar tentang kita akan belajar tentang Eleven atau gajah ya, teman. Eleven itu tempatnya di sini, teman-teman. Kalau di satu namanya menteri ya, teman-teman. Nah, menteri ini jalannya seperti ini, teman-teman. Nah, dua petak miring. Nah, dia hanya bisa kesini sini aja nih. Udah nggak bisa kemana-mana lagi. Ya, dia kesini sini. Misalkan ini kesini ya, ini kesini, terus ini ke atas. Ya, ini Eleven, teman-teman. Jalannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian kita akan di sini istimewanya Eleven itu dia tidak bisa jalannya istilahnya terhalangi ketika ada satu bidak di sini. Dia itu tidak bisa ke sini, teman-teman, karena ada cannon di sini ya. Dia paling misalnya ke sini. Nah, misalkan sini ada cannon lagi, dia nggak bisa ke sini, teman-teman. Dia hanya bisa ke sini kayak gitu. Ya, maaf, ke sini. Jadi cannon seperti itu ya, teman-teman. Oke. Canon sudah, sekarang kita tadi Eleven udah ya, Canon udah, Pawn udah. Sekarang terakhir ini Advisor, teman-teman. Atau kalau di catur itu istilahnya adalah Queen, teman-teman ya. Queen atau ratu. Nah, kalau di sini advisor atau penasehat di sini. Nah, penasehat ini sama, teman-teman, kayak raja, dia itu tidak boleh keluar dari kota ini. Nah, cuma jalannya itu miring, teman-teman. Kalau raja itu tadi horizontal dan vertikal, kalau ini istilahnya apa? Diagonal ya, silang seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini advisor tidak boleh ke sini. Dia yang boleh ke sini, kemudian naik, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Nah, sini. Sama, advisor ini tidak bisa melompati ya. Tidak bisa istilahnya kalau ada bitak di depan ya udah ini macet ini. Yang di sini ini nggak bisa jalan. Ini harus ke sini. Ke atas dulu advisornya. Kemudian advisor yang di sini baru bisa ke sini. Ini pun sama, advisor yang sini tidak bisa ke sini ya. Karena ada advisor ini maka harus jalan dulu baik ke bawah ataupun ke atas, maaf. Ini nanti baru bisa ke sini. Ya, cara makannya pun sama ya, advisor ya. Ketika ada klien di sini misalkan, dia mau makan ya harus seperti ini. Nah, misalkan ini raja ingat gak boleh open ya, seperti itu. Ini hanya contoh saja. Oke, teman-teman, mungkin segini dulu ya. Kita belajar tentang Xiangqi. Ini untuk formasi fullnya seperti ini ya. Ada benteng di sini. Nah, ada benteng di sini ya. Kemudian di sini sebelahnya benteng ada kuda ya. Kemudian tadi ada Eleven. Kemudian advisor, kemudian raja ya. Kemudian di sini ada advisor lagi. Kemudian di sini ada Eleven.
kemudian sini ada kuda, sini ada chariot atau bom, di sini ada cannon ya, atau meriam ya istilahnya, cannon. Oke, teman-teman, mungkin segini dulu penjelasan tentang cara bermain siangki. Untuk lebih jelasnya, kalau mau belajar lebih jauh ya bisa nanti saya tulis di kolom chat saya, ada sebuah grup WhatsApp untuk teman-teman yang mau belajar tentang siangki, panduan bermain siangki, atau mau jadi atlet siangki. Kenapa jadi atlet? Karena peluangnya sangat besar teman-teman. Untuk atletnya itu cabang olahraga yang baru pasti atletnya masih sedikit, istilahnya masternya itu masih sedikit. Kalau catur itu udah banyak sekali ya teman-teman. Nah oke, mungkin sekian aja ya teman-teman. Kita lanjut di video berikutnya mengenai tata cara opening dari siangki, kemudian cara checkmate, cara end game ya, kemudian mid game seperti apa, baiknya seperti apa, teori-teori tentang catur Cina ini, unik-uniknya itu ada di mana, kita akan bahas di video berikutnya. Oke, sekian aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.